Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Setelah kita lama berpisah, setelah lama kita nggak bertemu, baik-baik saja kan? Alhamdulillah kita semuanya baik-baik. Semoga di dalam kita melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru ini, dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan mendapat berkah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, rasanya nggak pas kalau kita sudah banyak ngomong, sudah banyak bicara, tetapi kita belum. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Itu saya salah satu guru yang ada di sini, yaitu guru tentang ilmu nahwu dan syaraf. Ilmu nahwu dan syaraf. Oleh karena itu, saya sekarang ingin memperkenalkan dulu. Nama saya adalah DRS Mundirin. Nama saya DRS Mundirin. Saya lahir atau tempat tanggal lahir saya ada di Kediri 11 Januari 1957. Domisili saya sekarang di Dusun Sambong Sangkren, RT RW 0502, Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian tentang keluarga. Keluarga, saya mempunyai 1 istri dan 2 anak laki-laki. Anak pertama sudah menikah, dan anak kedua barusan lulus S1. Masih hangat, tinggal menunggu wisuda. Nomor telepon 085 745 35 0084. Oke. Berapa lama saya mengajar di Ma'arif ini? Nah, sebelum ke sana perlu saya sampaikan tentang riwayat pendidikan dulu. Riwayat pendidikan, saya dulu sekolah di mana saja, berapa lama, dan seterusnya. Saya lulus SD 1971, yaitu SD Angino Perumahan Kediri. Kemudian lulus MI tahun 1974. Sehingga waktu itu saya sekolah merangkap antara SD dan MI. SD kelas 6, MI-nya kelas 4. Ya. Begitu, SD-nya kelas 6, MI-nya kelas 2. Begitu selesai lulus SD, tidak melanjutkan di SMP, tidak melanjutkan di sanawiyah, tapi melanjutkan MI-nya. Sehingga saya tamat MI itu tahun 74 di Madrasah Islam Miftahul Ulum, Ngino Perumahan. Kemudian saya melanjutkan di MTS Al-Hikmah Purwoasri, lulus pada tahun 1977. Setelah itu melanjutkan lagi ya di MA Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwoasri Kediri. Saya lulus tahun 1981. Ya, 81. Nah, ini saya ingat sekali, 81 itu dulu perubahan tahun ajaran baru. Dulu sebelum 81, itu tahun ajaran baru itu tidak dimulai dengan bulan Juli,
tetapi setiap habis Idul Fitri. Jadi 10 hari setelah Idul Fitri itu seluruh Indonesia rame-rame itu tentang daftar masuk siswa baru. Pendaftaran siswa baru itu dulu sehabis Hari Raya Idul Fitri. Nah, mulai tahun 81 itu berubah, ya, diganti dengan bulan-bulan nasional, yaitu bulan Juli sampai sekarang. Masih ingat sekali itu ya. Oke, saya lulus 81. Kemudian setelah itu saya melanjutkan di perguruan tinggi negeri, namanya IAIN Kediri, Institut Agama Islam Negeri, lulus sarjana muda atau dikenal dengan BA tahun 1985. Kemudian setelah itu lanjutkan lagi namanya program sarjana lengkap atau DRS, ya. Saya lulus tahun 1988. Di mana? Di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sekarang berubah jadi apa? Jadi universitas, ya, Universitas Surabaya. Saya mengajar di Ma'arif berapa lama? Cukup lama. Ya, kurang lebih 30 tahunan. Bisa lebih dari itu. Bisa. Karena saya ngajar di MA Ma'arif itu mulai Madrasah Aliyah ini berdiri di tahun 1988 akhir. Ya, tahun akhir. Ya, September insya Allah. September saya masuk di Aliyah Ma'arif sampai sekarang. Jadi guru-guru yang mulai berdiri sampai sekarang yang masih ngajar di MA Ma'arif ya saya ini. Yang lainnya sudah nggak ada. Saya sudah jadi di Ma'arif sudah mbah ini. Sudah bikin mbah. Karena apa? Yang mulai berdiri sampai sekarang yang ngajar di Ma'arif itu ya saya ini. Yang lain itu semuanya ya, sesudah saya. Dulu Ma'arif tidak di Kauman. Ma'arif dulu itu 5 tahun pertama itu ada di Sambong Dukuh sana, yaitu di tempat yang sekarang ditempati MI Al-Azhar itu ya, mulai 88 sampai 93. Kemudian 93 ajaran baru pindah ke Kauman sini sampai sekarang. Nah, ini sekitar perkenalan singkat tentang pribadi saya. Oke. Anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pelajaran yang akan kita pelajari, perlu saya sampaikan, saya kenalkan tentang pelajaran syaraf atau tasawuf. Mungkin Anda pernah kenal, pernah dengar ya, tentang pelajaran syaraf. Pelajaran syaraf itu pelajaran yang mudah dihafal, mudah dipahami, asalkan kita benar-benar punya keinginan kuat ingin mengetahui. Karena di sana banyak lagu-lagu. Anak sekalian, pelajaran syaraf adalah salah satu pelajaran yang sangat penting di dalam kita memahami Al-Quran, dalam kita memahami hadis-hadis Nabi, atau kita memahami kitab-kitab lain yang berhubungan dengan bahasa. Ini pelajaran syaraf punya peran yang sangat penting. Nah, di dalamnya akan kita pelajari tentang perubahan bentuk kalimat. Ya. Bentuk kalimat. Jadi di dalam syaraf nanti akan kita pelajari tentang perubahan bentuk kalimat. Dari satu kalimat itu bisa berubah menjadi 11 macam arti. Berubah menjadi 11 macam arti tanpa meninggalkan kata dasarnya atau bentuk aslinya. Tinggal menambah satu di depan, di tengah atau di belakang, mungkin 2 huruf. Contoh misalnya, kata telah memukul.
itu bisa berubah menjadi bentuk sedang memukul, cukup nambah 1 huruf. Asalnya 3 huruf artinya telah, kemudian ditambah 1 huruf saja, itu makna sudah berubah menjadi sedang. Ya. Kemudian bisa berubah lagi, ya, menjadi bentuk yang lain, misalkan untuk menunjukkan arti orang yang mengerjakan atau orang yang melakukan sesuatu, cukup menambah 1 huruf juga, ya, di tengah-tengahnya, cukup. Maknanya sudah berubah menjadi orang yang. Kemudian bisa berubah yang lain lagi, termasuk bisa digunakan untuk melarang, untuk memerintah, itu cukup menambah huruf 1 atau mungkin kita menambah 2 huruf di tengah-tengah. Ya, maka dengan demikian, kalau kita ingin ngomong bahasa Arab, maka tidak bisa tidak, kita harus belajar sorof. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, ya, di dalam kita mempelajari sorof, semuanya itu nanti akan kita bicarakan pada tahap berikutnya, pertemuan berikut. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang ingin kita pelajari, yang ingin kita selesaikan dalam 1 semester awal. Yaitu di dalam tahun ajaran baru ini, semester pertama, kita akan membahas tentang definisi sorof atau tasrif. Tasrif itu apa? Ya, jangan-jangan kita udah belajar sorof nggak tahu sorof itu apa, tasrif itu apa, maka kita nanti akan belajar itu. Tasrif itu apa? Kemudian di dalamnya ada sighah, ada wazan, ada mausul. Itu semuanya hubungannya dengan ilmu sorof. Kemudian macam-macam sighah, macam-macam sighah dan contohnya. Sighah bukan senggot, senggot bukan sighah. Sighah itu bahasa Arab. Kalau boleh disebut bahasa Indonesianya ya bentuk kata. Kalau bahasa Arab bentuk kalimat, ya. Kemudian itu nanti akan berubah menjadi bermacam-macam sighah. Ada 11 macam sighah nanti. Dan itu akan kita bicarakan pada tahapan pertemuan berikutnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bina dan macam-macamnya. Bina itu juga bentuk kalimat, cuman bedanya dengan sighah. Kalau bina itu bentuk kalimat ditinjau dari segi huruf. Kalau sighah itu bentuk kalimat ditinjau dari segi makna. Itu hanya sama-sama bentuknya, tinggal perbedaan tinjauan aja, ya. Jadi bina nanti akan kita pelajari setelah kita pelajari sighah. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang fi'il sulasi mujarrad, ya, definisinya. Fi'il mujarrad itu apa? Bab-babnya apa saja? Kemudian kita pada tahapan yang terakhir akan mempelajari tentang tasrifan atau lagu-lagu dalam sorof, ya, yang dihafalkan itu. Ya, mungkin Anda pernah belajar, salah satu di antara kalian, atau mungkin pernah mendengar, ya, tentang bacaan sorof. Di sana tidak ada yang sulit karena semuanya akan kita pelajari dengan suasana senang hati karena ada hafalan. Oke, anak sekalian, itulah ya, materi yang akan kita selesaikan dalam 1 semester awal ini. Dan barangkali pertemuan pertama hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Dan nanti akan kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, mari kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqna aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.